Baik. Oke, silakan yang mana? Baik. Enak kalau begini. Markus 14:62. Enak kalau ngomong sama Romo ini enak ya. Host, izinkan saya apa nih host? Bentar host menampilkan bentar ya. Loh, ini kok jadi kebalik host? Kebalik nyalain host. Bawa kamera siapa? Yang bawa HP siapa? Host disalahin. Ini. Kebalik. Bentar ya. Ini. Akulah dia, jawab Yesus, dan kamu semua akan melihat anak manusia. Siapa anak manusia ini? Ya Yesus, karena dia lahir dari rahim manusia. Anak manusia ini adalah Yesus. Bapaknya Yesus manusia bukan? Roh. Bapaknya Yesus manusia bukan? Ya Tuhan, Allah. Ya, Allah itu manusia bukan? Tadi kan saya sudah bilang, Bang, Allah itu roh. Iya, aku tanya, dia itu manusia bukan? Iya atau tidak? Aku nggak nanya penjelasan kamu. Ya, kalau ketika dia sebelum datang menjadi manusia dia bentar, aku bacakan ayat lagi. Ya, silakan. Aku bacakan ayat lagi sebelum baca yang banyak, Bang, supaya aku tambah cerdas, Bang, ya. Baca yang banyak, Bang. Iya, makanya kalau belajar sama Romo ini gratis, nggak usah bayar perpuluhan kamu, ya. Saya nggak ada diwajibkan bayar perpuluhan, Bang. Nih, Maleakhi pasal 3 nomor 6. Bahwasanya aku, Tuhan, guru besar semua. Tuhan ini merujuk kepada Allah bukan? Ya, kepada Allah. Baik, Tuhan di sini merujuk kepada Allah. Allah tidak berubah. Ingat, Allah, Tuhannya Yesus tidak berubah. Pakai data ya, aku pakai data Maleakhi pasal 3 nomor 6. Baik. Tadi kau sudah menjawab bahwa Tuhannya Yesus bukan manusia. Dan tadi kau juga sudah mengatakan bahwa Yesus adalah manusia dan hakikatnya manusia. Dalilnya di mana? Di sini. Di sini Markus 14 nomor 62. Melihat anak manusia. Anak manusia ini adalah Yesus. Artinya apa? Tuhannya Yesus yang bukan manusia, sementara Yesus dia sebagai manusia. Yang mana yang kau tuhankan? Jadi Abang memaknai tidak berubahnya ini bahwa terkait dengan konteks Maleakhi ini, Abang kan memaknainya kan tidak berubah itu kan tidak berubah yang tadinya roh menjadi manusia. Padahal kan konteksnya kan bukan. Coba Abang baca benar itu. Artinya kan ketetapannya bahwa dia akan tetap mengasihi ketika bangsa Israel mau kembali kepada segala pengajaran-pengajaran Tuhan. Mau kembali kepada Allah. Enggak. Yang aku tanya, yang kau sembah ini yang mana? Loh. Abang kan yang bukan. Iya, konteks Maleakhi yang Abang bilang tidak berubah, tapi kan Abang kan membawa apa ya? Membawa pikiran saya ini kan tidak berubah, yang dimaksud di sini kan tidak akan berubah dari roh ke, padahal kan roh menjadi manusia kan? Tapi kan konteks dari baik. Aku baca dalil lagi. Bilangan 23:19. Allah tidak seperti yang bukan ini kok berubah-ubah terjemahan ini. Dulu nggak seperti ini terjemahannya. Aduh. LAI ini memang kadang-kadang ya. Cari terjemahan yang cocok buat Abang lah. Yang mana, Bang? Bukan yang cocok. Ini masalahnya berubah-ubah ini. Nah, ini. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia. Ingat, Allah bukanlah manusia. Sementara Yesus adalah anaknya Bunda Maria. Dia sebagai manusia. Pertanyaanku, yang mana yang kau tuhankan? Ya, jadi kita bilangan itu, Bang, itu kan apa ya? Yang mana yang kau tuhankan?
Lah, ya dengar dulu dong Bang. Saya hanya butuh waktu Nah, 20 detik saja. Abang silakan kalau mau bicara nanti sampai 2 menit. Saya butuh waktu 20 detik saja. kan Jadi pertanyaanku mudah toh, yang mana yang kau tuhankan? Yesus sebagai menjawab manusia atau Allah yang bukan manusia? Itu loh. ada hal Bang dalam pertanyaan, sekalipun Abang nyuruh memilih, nggak bisa saya langsung menjawabnya. Jadi saya memang harus arahkan Abang pada maksud daripada jawabanku ini. Nggak bisa langsung saya bisa pilih itu. Kalau pertanyaan Abang seperti itu ya berarti ya saya no comment lah pertanyaan yang lain. Tapi kalau Abang izinkan saya mau jelaskan, tapi kalau Abang suruh mau untuk memilih, saya no comment. Hmm. Apa jawabannya? Iya, jadi kitab bilangan itu, Bang, itu kan kita perjanjian lama. Artinya di situ Allah belum datang untuk dalam rupa manusia. Jadi ya memang benar yang dimaksud daripada Allah itu dia memang bukan manusia, dia bukan ciptaan kan. Tetapi ada masanya ketika dia datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia dari segala dosanya. Maka Allah itu datang dalam rupa manusia bukan berarti dia sama seperti manusia, sehingga ada ayat yang mendukung untuk itu. Jadi 100% Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Itu Bang. Oh, Yesus 100% Allah, 100% manusia. Oke, aku baca dalil lagi nih. Aku baca dalil lagi. Ya Bang, saya tambah pintar ini Bang. 1 Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Ya. Allah yang kekal, yang tak nampak. Oi, Allah itu kekal. Allah itu bukan manusia. Dia kekal. Mustahil dia berubah menjadi manusia. Baik zatnya maupun sifatnya. Mustahil menjadi manusia. Dalilnya mana, Romo? Oh, 1 Timotius 1 nomor 17. Allah yang kekal, yang tak nampak. Sementara Yesus 2000 tahun yang lalu nampak di Israel sana. Artinya apa? Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Allah sang pencipta langit dan bumi yang bukan manusia, yang tidak berubah, yang tidak dibentuk, yang tak kelihatan. Kalau Yesus ini kan manusia yang dibentuk di dalam rahim Maria. Yesus bisa dilihat, suara Yesus bisa didengar. Yesus tidak kekal. Kalau Yesus kau sembah, kalau Allah kau sembah, berarti kau menyembah dua Tuhan. Tuhan yang satu bukan manusia, Tuhan yang satu berupa manusia. Musyrik kau, tidak mengikuti ajaran Yesus kamu. Ada sanggahan? Silakan, monggo. Pengajaran Romo ini gratis. Nggak ada apa ya? Nggak ada yang perlu disanggah. Jadi kalau konsep Tritunggal yang ada di pikiran Abang berbeda dengan konsep Tritunggal yang ada di pikiran saya yang kami imani sesuai dengan keyakinan kami. Jadi itu memang nggak akan bisa ketemu, Bang. Baik, di ayat mana Yesus mengajarkan menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Atau di ayat mana Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu memiliki 3 pribadi namun satu hakikat? Di ayat mana Yesus mengajarkan seperti itu? Ada Bang di Injil mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ ada. Sebut Bang. Satu saja. Di ayat mana Yesus mengajarkan bahwa Tuhan punya 3 pribadi tapi satu hakikat? Satu ayat saja. Oke, satu ayat. Meskipun haji. Romo. Kenapa? Berat-berat pertanyaannya, Romo. Loh iya, makanya meskipun S1, S2, S3, kalau sudah dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini, puyeng mereka. Apalagi si haji tadi tuh, si kaji tuh, semprul itu. Mau mengatakan Yesus lebih tua dari ibunya. Akal yang mana yang bisa menerima Yesus ini lebih tua daripada ibunya? Itu mau jawab katanya tuh ada Tritunggal di dalam Bible. Itu doktrin, bukan akal itu, bukan akal sehat.
Itu mau jawab tuh si GM tuh, Tritunggal dalam Bible katanya ada katanya. Mana ajaran Yesus yang mengajarkan Tuhan punya 3 pribadi, 1 hakikat. Mana Yesus mengajarkan seperti itu? Saya baca Matius 28 ayat 18 sampai 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kalau Yesus nabi utusan, nabi mana yang punya kuasa di surga dan di bumi itu dulu Saya nggak nanya itu di ayat mana Yesus mengajarkan Tuhan itu memiliki 3 pribadi namun 1 hakikat. Jangan muter-muter, jawabnya 1 ayat saja. Dulu lah Bang. Dengar dulu lah Bang. Setengah lagi ngomong, dengarkan dulu aja. Waktu 20 detik ya toh. Ya lanjut. Jangan berbelit-belit. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu artinya, Yesus memberikan pengajaran kepada seluruh umat manusia bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, yaitu Allah itu sendiri. Agak ada. Coba diulang. Bagaimana? Coba bagaimana itu jadi Tritunggal coba? Mungkin maksud abang ini baptis atas nama 1 orang aja. Kalau memang Allah itu cuman 1 pribadi, itu artinya Allah itu pribadi. Gini, bedakan antara izin Romo ya. Lanjut Kang Chan. Jadi bedakan antara Triteos dengan Tritunggal. Ini kita diskusi normatif ya, serius ya. Triteos disebutkanlah 3-3-nya. Tritunggal disebutkanlah 3-3-nya, tapi ada yang mengikat, itu Tritunggal. Nah, pertanyaannya, di dalam Matius itu baptislah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu baru absen doang. Host Kang Chan lanjutin ya, Alfi. Mohon maaf ya, teman-teman Kristen mohon maaf jika aku ada silap-silap kata ya. Aku ada urusan ya. Tidak ada Bang, lanjut Bang. Mohon maaf ya. Host. Siap. Yuk, assalamualaikum. Iya, Atau Alfi mau masuk dulu, Alfi dari tadi, silakan Alfi. Alfi udah turun. Oh, Alfi udah turun ya. Iya. Iya. Oke, gini GM ya. Kita samakan dulu persepsinya ya. Jadi perbedaan Tritunggal dengan Triteos. Triteos itu menyebutkan 3-3 Tuhan. Tapi Tritunggal dia ada narasi yang ikat itu. Saya kasih contoh ya. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan semuanya adalah 1. Nah, kata semuanya adalah 1 itu pengikat jadi tunggal. Permasalahannya itu adalah 1 Yohanes 5 nomor. Permasalahannya itu ada ayat palsu yang disisipkan kepada Bible, ayat yang tidak asli. Yaitu Tritunggal. Tapi kalau berdalil dengan baptislah atas dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu belum nyampe Tritunggal, baru penyebutan doang, absen doang, baru Triteos. Kecuali kalau Anda bisa menjelaskan pada kita di mana Tritunggalnya, silakan. Kalau kata Tritunggalnya untuk di Alkitab tidak ada Bang, tetapi untuk pemaknaannya apa ya, itu kan hanya cara tokoh Kristen saja kan, apa ya, untuk lebih mudah. Bagus. Apa ya? Bagus, itu jujur itu. Bagus. Kita mulai dari kejujuran, bagus itu. Nah, sekarang begini. Kalau pemaknaannya tanpa dasar, kalau pemaknaannya itu tanpa dasar, kira-kira pemaknaannya masih bisa dipercaya atau tidak? Itu tanpa dasar. Masih bisa dipercaya atau tidak? Gimana coba? Jelaskan pada kita. Orang ngomong tapi tanpa dasar, bisa dipercaya nggak orang itu? Asal cuap-cuap itu. Saya menjawab buat pengajaran di dalam Alkitab. Kita diskusi baik-baik ya. Baik-baik ya. Ya Bang, siap Bang. Dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai ke Wahyu tidak diterangkan bahwa ada penyebutan bahwa itu Tritunggal. Tapi secara doktrin kami percaya bahwa itu Tritunggal. Dan kalau saya mengklaim tadi di dalam Matius, Injil Matius itu, dan Bapak bilang ada ayat yang dipalsukan di situ, saya mau mengatakan kepada Bapak, saya bertanya kepada Bapak, dari manakah Bapak tahu itu ada ayat yang dipalsukan?
Dan dari dasar apakah Bapak bisa mengetahui hal tersebut? Dan kalau kami menjawab, apakah kalau tidak mempunyai dasar, apakah itu masih bisa dipercaya? Secara kekristenan kami mempercayai bahwa apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu secara versi Indonesia itu mungkin secara bahasa sudah dirubah menjadi bahasa Indonesia, tapi dalam hakikat dalam firman-Nya itu atau disebut juga dengan isi dari firman-Nya itu, esensi dari firman itu tidak berubah. Apa yang dituliskan oleh Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak berubah, tidak ada yang dipalsukan. Nah, karena apa saya bilang tidak ada dipalsukan? Karena semua yang menulis kitab itu dari Perjanjian Baru itu, Injil Matius sampai ke Yohanes itu bukanlah orang yang sembarangan, seperti orang yang hanya belajar terus dia pakai pemikiran sendiri untuk tulis, tapi orang yang diilhamkan orang yang dikasih Roh Kudus kepada dia, orang yang diberikan pencerahan atau orang yang diberikan anugerah tersendiri oleh Tuhan yang sehingga dia bisa menulis kitab tersebut. Dan itu bukan bukan secara pikiran manusia atau pemikiran logika sendiri. Siap. Oke, siap. Seperti itu. Siap. Tapi saya ngerti ya, kalau belum pernah. Gimana kalau saya bisa menunjukkan bahwa di dalam Bible Anda ada ayat-ayat yang tidak asli, lalu dimasukkan ke situ? Coba kalau Anda bisa menunjukkan, Anda bisa menunjukkan dalam kitab apa, mana dia bisa. Kalau saya bisa menunjukkan, Anda mau apa coba? Saya tidak mau apa-apa, saya cuma mau tahu buktinya saja. Oke, kalau ada, apakah Anda mau meyakini kalau Bible ini firman Tuhan? Saya tetap meyakini itu firman Tuhan. Kalau begitu, walaupun apa gunanya saya tunjukkan ada atau tidak, tapi Anda meyakini buta begitu? Itu kan keyakinan saya, Pak. Karena Anda bertanya kepada saya kalau Anda menunjukkan itu ada palsunya. Ya, saya mau. Berarti keyakinan Anda, berarti keyakinan Anda, siap, dengerin. Berarti keyakinan Anda, keyakinan yang tidak berdasarkan pada Bible, kan begitu? Karena mau ditunjukkan tidak ditunjukkan, keyakinan saya begitu. Bible yang mana, Bang? Bible yang mana? Bang, kami percaya kepada Bible dari kejadian. Anda percaya, Anda percaya kitab yang tidak asli, ayat yang tidak asli Anda percaya? Kan saya tidak bilang saya percaya atau tidak. Saya menunjukkan kalau Anda menyatakan bahwa itu adalah salah dan itu adalah tipe yang salah atau firman palsu, saya menunjukkan Anda tunjukkan buktinya dan Anda dapat data dari mana. Kalau Anda kan minta, kalau Anda menunjukkan hal tersebut, saya mau apa? Dan saya mengatakan saya tidak mau apa-apa. Tapi Anda menegaskan di situ kalau saya menunjukkan Anda tidak percaya lah. Itu kan berdasarkan keyakinan saya, Pak. Jadi kalau Anda kalau saya berbalik kepada Bapak ya. Kalau saya menunjukkan kitab Bapak misalnya kepada Bapak ada yang palsu, saya menyatakan ke Bapak mau percaya kitab Bapak enggak? Kan Bapak tidak percaya. Itu keyakinan Bapak. Ya, saya tidak boleh. Kalau Quran ada yang palsu nggak boleh dipercaya. Kalau ya, itu ada yang palsu. Itu menurut Bapak. Menurut gini loh. Jadi Anda itu mempercayai sesuatu yang palsu gitu, yang tidak asli. Saya menunjukkan Anda menunjukkan mana palsunya dan Anda tunjukkan datanya. Coba bentarkan saya dulu, host. Bentarkan, pedulilah dia mau percaya atau tidak ya. Saya senang kalau Anda bisa menunjukkan. Ya, saya pun senang kalau Bang itu bisa menunjukkan. Ntar disandingkan sama versi NIV, Bang. Besarkan dulu, host. 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Lihat. Saya bentar ya, 1 Yohanes ya. Saya buka dulu ya. Iya, silakan. Saya buka dulu ya. Pelan-pelan, Pak. Kita kan nih kalau Bapak membuat satu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Santai aja. Iya, benar. Yohanes pasal 1 ya, ayat yang kelima ya. 1 Yohanes, bukan Yohanes. Iya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ini ada suara gitar dari mana ya? Itu teman saya, Pak. Kami sekolah teologi ya, Pak. Oh, mantap. Anda pernah dengar masalah 1 Yohanes 5 ayat 7 ini? Belum, Pak. Justru itu saya baru dengar, Pak. Bapak tolong jelas. Siap, saya tunjukkan sekalian ya. Saya buka semua, silakan ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. 5 ya, ayat 7 ya. Pasal 5 ayat 7 ya. Iya. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lihat gini ya. Bagaimana cara guru-guru Anda menipu Anda gitu. Kita lihat ya.
supaya Anda tidak beriman buta gitu. Ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Di dalam surga ada 3 yang beri kesaksian. Bentar ya, saya kasih ini dulu ya. 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Bentar. Caption lagi bentar. Lihat. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, tanda kurung, di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah ini yang maksud saya bahwa ini adalah pengikat menjadi tunggal. 1, 2, 3, 1, 2, 3 tunggal. Ini nih narasinya. Ini yang saya cari nih. Kita cari ya. Langsung gitu. Apa kita buka dari Muslim? Tidak. Dari Buddha? Tidak. Dari commentary, keterangan dari Bible Anda sendiri. Yes. Dengerin Bang. Lihat Bang. 1 Yohanes 5 nomor 7. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani paling tua. Parah nih. Dan tidak pula terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Ini makin parah ini. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir. Bayangkan, firman Tuhan yang Anda klaim sebagai ilham dari Roh Kudus, lihat ini, kiranya aslinya catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan. Bayangkan, terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Lihat, ini bukan nggak ada ilham di situ, ilham dari Roh Kudus nggak ada, disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penulis oleh penyalin. Bayangkan, oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti, tolong dibacain ini apa nih? Tidak asli. Benar kan? Berarti saya bukan klaim tuh. Saya tidak nuduh tanpa data. Ini dari data Anda sendiri ya. Ini ngawur ini. Kagak ada data kamu ini. Kagak ada data nih. Oke, kita buktikan ya. Benar nggak begini? Lihat, sebentar. Jangan dulu. Kita lihat. Benar nggak? Sebentar. Kita lihat dari naskah paling tua. Codex Sinaiticus. Oke ya. Satu. Sebentar dulu. Katanya mau dengerin. Katanya mau saya tunjukin nih. Saya tunjukin. Anda katanya mau dengerin. Jangan lupa Nas. 1 John 5 nomor 7. Apa kata dia? Ini kata dia nih. 1 Yohanes pasal 5, Pak, bukan nomor 5, Pak. Iya, 5 nomor 7. Lihat apa katanya. Ya. Nih. Sudah paham Bang, gantian dong. Iya, dia belum paham, dia belum tahu, bahkan dia bilang. For they that testify are 3. Ada 3 yang memberi kesaksian. Yes. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salah. Ternyata teks aslinya cuma spirit, roh, air, dan darah. And the 3 are one. Jadi tidak ada Bang. Yang ini benar dia, bahwa ini adalah tidak asli. Udah benar banget tadi tidak asli. Ini udah benar nih. Bahwa ini yang mengatakan tidak asli itu udah benar. Ini ya, yang mengatakan tidak asli ini udah benar, kita udah buktikan. Jadi kita lihat Bible Anda 1 Yohanes 5 nomor 7 membuktikan bahwa itu bukanlah firman yang diturunkan oleh Roh Kudus, diilhamkan saja tidak, ditulis dari keyakinan saja tidak, tapi yang tidak asli disisipkan ke dalamnya. Silakan. Anda masih percaya itu sebagai firman Tuhan? Yang begitu? Itu Pak, yang disebut darah, air, dan apa itu nih? Blood, darah, air, spirit, dan blood. Nah, dalam kitab kami asli Pak, kami mengerti ada dalam Alkitab kami, ada dalam kutipan dalam tanda kurung, itu kami mengerti bahwa itu tulisan atau itu bukan asli kita. Bagus. Tapi itu adalah terjemahan yang dipersingkat lagi menjadi bukan terjemahan. Bukan terjemah. Anda sudah baca nggak tadi? Oh, iya, bukan terjemah. Itu teks disisipkan, bukan terjemah. Yes. Disisipkan. Karena kami mengerti, dalam kami belajar teologi, kami pun dapat itu, Pak. Berarti ketika kami mendapatkan itu, lalu Bapak mengatakan bahwa Bible kami adalah palsu. Itu bukan kata saya. Iyalah. Kan Anda lihat nggak? Apa definisi tidak asli itu apa coba? Coba saya nanya. Yang dimaksud dengan tidak asli itu asli atau palsu? Nah, akhirnya kami menjawab bahwa kitab kami tetap asli, tetapi ada kutipan-kutipan yang dimaksudkan. Bagus. Adalah kutipan. Bagus. Berarti kami mengatakan bahwa Bible kami ini tidak asli. Bagus. Nah, sekarang pertanyaan gini.
Kalau Anda sudah mengakui kitab Anda itu tidak asli, gitu ya? Wow, tidak asli. Barusan Anda bilang tidak asli. Bagaimana Anda mengakui tidak asli tapi masih mengakui asli? Kan saya bilang dalam Alkitab kami tetap firman Tuhan tetap asli, tetapi ada kutipan-kutipan yang tidak asli nih. Mana yang harus saya pegang nih? Anda bilang tadi tidak asli. Kami tetap percaya asli dong. Data yang saya tunjukkan pun tidak asli. Itu adalah kutipan yang dimasukin oleh lembaga-lembaga LAI. Bukan. Tidak. Nggak ada urusan dengan terjemah itu. Itu bukan urusan terjemah. Aduh Bapak, sorry Bapak. Oke, nggak apa-apa. Udah. Berarti nanti itu pengetahuan Anda ke depan bahwa itu bukan terjemah. Sebelum Bapak mengetahui saya sudah tahu Pak. Ya. Nah, udah beres ya. Diam. Jangan gini. Kamu sudah beres diam. Tapi pas saya ngomong kamu nimpa. Jangan gitu. Nah, baik. Kita kan diskusi mau baik-baik ya. Dengar ya. Oke Pak. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa di dalam Bible Anda ada teks yang tidak asli. Bahkan saya bisa menunjukkan data kalau ada teks yang dimasukkan asalnya tidak ada gitu ya. Nah, satu itu dulu aja ya. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana bisa dimengerti kepada kita yang outsider ketika Bible Anda itu dikatakan tidak asli dan Anda mengaku itu, Anda masih meyakini itu firman Tuhan? Coba. Gimana menjelaskannya coba? Bagaimana Pak? Ketika Anda mengakui bahwa di dalam Bible Anda ada yang tidak asli, ada palsu. Nah, bagaimana Anda masih meyakini kalau itu firman Tuhan? Apa dasarnya? Ya dasarnya adalah firman Tuhan. Ya apa dasarnya? Pertanyaannya apa dasarnya firman Tuhan? Bukan firman Tuhan. Hah? Apa dasarnya? Firman Tuhan penciptaan itu. Iya, apa dasarnya? Apa dasarnya Anda menyebut iman firman kami, Tuhan? iman kan? Dasarnya iman. Kami beriman kepada Yesus Kristus. Dasarnya iman, mantap. Nah, ini dia. Berarti Kristen itu tidak bisa membuktikan Alkitabnya asli, Bible-nya asli, karena dia tidak asli, tetapi meyakini itu sebagai firman Tuhan menurut mereka hanya dasarnya iman. Begitu. Iman, jadi kita simpulkan, iman kekristenan si Well ini, iman yang tidak punya dasar. Coba bisa jawab. Bisa jawab lagi nggak? Berarti Bapak ini udah berani menghakimi ya. Aduh, coba dasarnya mana? Anda bisa tunjukkan nggak dasar iman Anda apa? Ya, Bapak udah menghakimi saya. Tunjukkan. Oke, dasar iman Anda apa coba? Bahwa saya beriman kepada Yesus Kristus. Kepada Yesus Kristus. Sebagai Allah. Allah itu sendiri. Di mana dasarnya itu? Di mana? Allah itu baik. Saya bilang ya. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, gimana itu bisa menjadi Allah? Nah, Bapa dan Yesus adalah satu. Murid-muridnya pun jadi satu supaya mereka semua menjadi satu dengan kita. Seperti aku bersama seperti aku bersatu dengan Allah. Kok lari ke ketuhanan lagi sih? Pahaman Bapak terlalu kolot. Mau Bapak coba. Gimana keimanan Anda itu, Well? Dikerucutin dong kalau mau bahas tekstual Tuhan ketuhanan. Bentar. Pak, mau Bapak cungkir gimana pun cungkil dengan linggis, cungkil dengan eksavator, iman kami kita akan goyah, kami beriman kepada Yesus sendiri. Terima kasih, bagus. Jadi dasar keimanan Well ini keimanan yang tidak berdasarkan Bible. Keimanan bagaimana? Mana tunjukkan dasar keimanan Anda apa? Keimanan. Ganti jawab Bang, ganti jawab. Jawab silakan. Itu tadi tafsiran itu tadi siapa Bang ya? Yerusalem. Dari toko siapa ya? Yerusalem. Establis dia. Siapa ya? Namanya siapa? Yerusalem. Namanya Yerusalem? Ya. Yerusalem. Dia dari yayasan atau dari mana itu Bang? Sama seperti kayak. Anda tahu nggak ada tafsiran? Anda tahu nggak Matthew Henry? Matthew pernah dengar ya. Ya. Saya tunjukkan ya, bentar ya. Iya, saya tunjukkan Bang. Anda mau bantah nggak ini? Mana Bang? Belum nampak. Iya, maksudnya tafsiran itu mau bantah nggak? Anda tunjukin dulu saya masih saya bantah dong. Bantah, siap. Coba bantah Anda apa tuh? Bantahan saya, iman kami bukan berdasarkan tafsiran si Matthew ini Bang. Terus Alkitab yang sekarang saya ada pegang, ya toh, ini kan sudah ditranslate pada lembaga resmi
yang dipercaya oleh pemerintah Indonesia, yang dipercaya oleh lembaga-lembaga seluruh gereja yang ada di translate. Anda baca nggak tadi? Nih ya, benar ya. Ini saya bacakan ya. Bentar, dengar. Ini bukan translate, saya bilang. Saya ulang ya, supaya nggak redundant gitu. Ini bukan masalah terjemah. Naskah ini, 1 Yohanes 5 nomor 7 ini, dia tidak terdapat dalam naskah-naskah paling tua, naskah Yunani. Tidak ada itu. Dan saya paham, Bang. Nah, sekarang kalau Anda mau bantah itu, Anda tunjukkan. Coba Anda tunjukkan. Ada nggak naskah itu di naskah teks itu di dalam naskah Yunani paling tua, paling kuno? Naskah asli itu kan ada kan, tetapi kan untuk perwakilan. Mana tunjukkan? Jangan ngomong aja, tunjukkan. Saya nunjukkan tuh datanya. Ya ada. Di mana? Ya, Alkitab saya ini sudah. Alkitab Anda itu baru kelar kemarin. Oh, kemarin, Bang. Kalau saya tanya, naskah paling tua Anda apa itu? Tahu nggak naskah paling tua Anda siapa? Naskah apa itu? Manuskrip paling tua dari Bible itu. Tetapi sudah sudah cukup meyakinkan bagi kami. Alkitab yang beredar di Indonesia sekarang ini itu sudah sesuai dengan teks aslinya. Emang tim yang melakukan translate itu abal-abal? Yakin? Izin Kang Chan, yakin? Udah sesuai translatornya? Sangat yakin. Oh, oke, kita uji. Buka Bible Anda sekarang di situ. Aku nggak mau asumsi aku, Bang. Iya, 10 detik saja dulu, Bang. Jadi jangan Abang menggiring iman kami pada si Matius tadi. Enggak dong, iman kami pada Alkitab yang sudah translate, yang sudah dituntun oleh Roh Kudus. Buka Bible-nya sekarang. Buka Bible-mu sekarang. Aku udah di Bible juga di depan gue ya. Tolong dibesarin, host. Ya, jelas ya. Bible ya. Nih, aku balikkan layar dulu nih. Buka Bible-mu sekarang di situ. Jangan beriman sama terjemahan, Bang. Memalukan Anda. Lah, terus kalau nggak beriman pada terjemahan, saya kan nggak ngerti bahasa aslinya. Sekarang ya, Bang. Yesaya 53 buka cepat. Seperti itu. Memang kami harus percaya pada terjemahan. Oke, buka Yesaya 53 sekarang. Buka Yesaya 53 sekarang. Buka di Bible Anda. Buka mute-nya, jangan di-mute. Aduh, jangan jadi berhala langsung, cepat. Buka mute-nya. Oke, sudah. Ini nggak tahu siapa ya. Udah dibuka Yesaya 53? Yuk. Baca ayat 9-nya. Oke, saya baca ya, Bang Ganteng. Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Baca yang di layar sekarang. Dan makamnya di antara orang kaya. Terus yang mau Bang tanyakan apa? Kok beda terjemahannya? Lah, saya yang harusnya nanya ke Abang. Ini yang baru keluar loh. Ini yang baru keluar loh. Ya, terus kalau itu baru keluar? Anda bilang tadi terjemahan yang dibuat oleh LHI itu udah konkret. Sekarang di Bible yang Anda pegang, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat. Di Bibelku kok beda, dan makamnya di antara orang-orang kaya kok beda terjemahannya. Anda bilang terjemahan itu udah konkret gitu. Iya, Saran Anda pada terjemahan. Ya, mulai dari kecil yang sampai sekarang. Sekalipun ada terjemahan yang baru, tapi isi dan esensinya itu tidak berubah, Bang. Sama seperti begini, Bang. Gak bisa. Gak bisa, Bu. Sekarang coba Anda buka Lukas pasal 23 begini, Bang, dengar dulu, Bang. Sama seperti coba Anda buka Lukas pasal 23 butir 33. Bagaimana? Kang Chan masih standby, Kang Chan? Ya. Silakan. Ready kan Yesaya 53 ayat 9 tadi. Lihat footnote Yerusalemnya, biar kita tunjukin sama dia bahwasanya footnote Yerusalem itu sangat berpengaruh memang. Ya, jadi sebetulnya makanya kitab direvisi. Iya, jadi sebetulnya gini. Izin Kang Chan, biar dia itu nggak bisa sembarangan bilang footnote Yerusalem itu nggak ada landasan keilmuan, tidak. Kenapa di sini diganti dan dan makamnya di antara orang kaya? Karena di teks Ibrani itu ada kata asir yang artinya orang kaya. Kata penjahat di sana itu dikorup.
Coba deh Kang Chan buka Yesaya 53 butir ke-9 ini. Lihat di footnote Yerusalemnya. Bener enggak? Di footnote Yerusalemnya dikatakan penjahat-penjahat dalam naskah Ibrani tertulis orang kaya. Benar itu benar. Kalau Alfi salah dalam menyebutkan footnote Yerusalem, Alfi tutup akun Alfi sekarang gitu. Benar. Teman-teman kisan aja dia yang keliru. Cuman gini lah. Ya, terus masalahnya di mana dalam keimanan kami terkait dengan ayat itu? Baik yang keimanan Anda itu enggak bisa, Bung. Matthew Henry, Woodley, TSK, footnote Yerusalem, mereka itu adalah orang-orang yang berautoriter dalam Bible Anda. Enggak bisa sembarangan tuh, lihat yang STT udah kabur kan? Anda nggak mau kabur juga? Kabur ya? Ya, kabur dia keluar ya. Mungkin dia kuliah dong, Bang. Berpikir positif dong. Gitu. Apaan kuliah dari tadi main gitar? Kan beliau dia Ini gimana nih? Ini gimana nih? Apa? Ya Yesaya apa-apa 53 ini. Anda bilang penerjemahannya udah sesuai kan? Kok beda terjemahan di kitabmu sama terjemahan di kitabku? Kok beda? Ya, itu penjelasannya kan peletakan makamnya. Ya, mungkin teks aslinya entah seperti itu atau saya kan nggak pernah mempelajari teks aslinya itu. Saya hanya mempelajari. Nah, itu makanya terjemahan itu nggak pernah Bang bisa mewakili teks asli. Makanya kutanyakan keimanan Anda menurut terjemahan gitu. Ya memang. Ya. Saya beriman kan sesuai dengan apa yang diisi dalam Alkitab. Ya saya kan nggak pernah membaca teks aslinya, Bang. Jadi mau nggak mau memang ya translate-nya dong. Bahasa yang saya kuasai. Apa gini, bro GM. Apa yang Anda imani sesuai dengan Alkitab itu apa coba? Bodoh amat, pokoknya Tuhan gitu. Kalau dia gitu Kang Chan, bodoh amat, yang penting ditebus. Apa yang Anda imani sesuai dengan Alkitab itu apa? Gitu kan? Bagaimana? G2M, bodoh amat, yang penting ditebus gitu kan? Tidak ada pengajaran seperti itu, Bang, dalam iman Kristen. Yang penting ditebus, aneh-aneh saja. Coba kan cari dosa waris ditebus. Cari 1000 atau 1 juta orang Kristen yang mengatakan iman Kristen itu ya sudah. Yang penting Yesus itu adalah Tuhan, sudah ditebus, selamat masuk surga. Cari coba, kecuali kalau memang Kristen. Iya kan gitu kesimpulannya. Enggak, bukan itu. Abang yang menyimpulkan. Iman Kristen bukan seperti itu, Bang. Iman Kristen bukan seperti itu. Saya kok yang belajar mulai dari kecil. Iman Kristen bukan seperti itu. Ya udah, ini ada Abang STT tadi nih, Bang Wel. Nih. Ini lagi Bang Wel nih. Bang Wel. Ya, coba ngomong lah. Bang Wel. Yes, ngomong lah. Ya, diskusi apa lagi, Abang Bang? tadi katanya dari STT, ya kan? Iya. Bisa jelaskan Ayub pasal 14 butir 17 nih, Bang. Kenapa Septuagintanya bisa 5 bait gitu, Bang? Mana? Ayub pasal 14, ayat 14. Kau Ayub butir-butir. Bukan, Ayub pasal 42 nomor punggung 17 tuh, cepat. Coba. Butiran nomor punggung di situ kayak pemain bola. Ayat. Aneh aja kau. Coba. Ayub pasal 42 ayat 17. Kenapa di teks Hebrew-nya itu kan cuma berbunyi Wayamat Iyob Zaken Yusebayamin. Kenapa di L-X atau Septuaginta bisa sepanjang itu tuh? Yang di layar nih, coba lihat. Nah, Anda kan STT. Berapa yang salah yang mana tuh? 42:17. Pasal 42 ayat 17 ya. Iya. Kenapa di Hebrew yang menggunakan teks Mesorah cuman ada 5 kata di sana ya? Wayamat Iyob Zaken Sebayamin. Itu kenapa di dalam Septuagintanya bisa sepanjang itu tuh yang kublok itu? Bang, abang harus ngerti lah. Dalam itu kan dengar dulu itu bahasa Ibrani, dalam bahasa tuanya bahasa Ibrani, dalam tulisan Ibrani itu kan setiap kata itu kan memiliki arti, ada maknanya, ada pengertiannya, dan itu kalau dibawa lagi ke bahasa Indonesia diterjemahan LAI panjang dong, Bang. Pak Anda bertanya coba lihat terjemahan bahasa Indonesia Ayub 42:17 itu, coba lihat. Sepanjang kalau itu diskusi sama Bang Well, kalau abang mau berdiskusi nggak bisa diskusi. Emang dari mana kami bisa yakin itu adalah teks aslinya yang abang ada tampilkan itu? Abang bawa kami dong ke tempat penyimpanan daripada teks asli. Itu baru kita boleh berdiskusi.
Pemalsuan Loh. itu kan banyak kan. Kemudian Kemudian ngomong sama anak STT bang, ilmu abang nggak sampai di sini bang Stanggang. oke, Aku ngomong sekarang sama saya anak tanya STT, ya. Bang Wel, tulisan itu bahasa apa itu? Abang memang bisa baca nggak itu? Kalau aku sih nggak terlalu apa, Terus ngapain kita capek tempat diskusi? Lah kita saja bukan Anak ahli STT dalam kok nggak bisa bahasa baca? itu. Anak STT nggak bisa baca. Lah kan masalah mau bisa baca tidak bisa baca itu kan kami belajar. Loh, sangat memalukan sekali apabila tidak bisa membaca gitu. Yang gitu dong. Ya Udah kan. kita pergi ke negara tempat penyimpanan teks asli, baru kita di situ berdebat. Loh, aduh. Kalau abang kirim-kirim begini kan bisa jadi ini benar, tetapi kan bisa jadi juga ini palsu. Apa Kan tidak sekolah? seperti itu. Kemudian kita Apa harus bisa sekolah dong tinggi mengerti bahasa itu. teologi? Ini diambil dari aplikasi loh bang, aplikasi Alkitab bang. Apa abang nggak tahu kan? Ini aplikasi sabda loh. Alkitab Sabda Ini itu gimana sih kalian ini? bukan editan. Oke, terus abang menuntun kami sesuai dengan translate atau tafsiran abang begitu, karena kami nggak tahu membaca itu Kok apa. tafsiran saya sih? Terus? Lihat deh, dalil yang saya blok pada teks Hebrew ya, WLC ya, Wellinger Codex. Di sini hanya berisi 5 kata nih. Tunggu, aku. Terus abang bacanya itu apa? Coba abang baca dulu. Abang baca itu apa itu? Wayamat Iyop Zaken Yuseba Yamin. Terus apa lagi? Iya, Nah, itu kan menurut ini dia itu kan pada- iya menurut. Tapi kami kan nggak pada- ngerti kan membacanya itu. Jadi yang kami Ya ngerti Allah, teks ya Karim, Alkitab yang ada yang kami ini- pegang. Lah, memang logikanya begitu dong bang. Bagaimana sih logika abang? Abang mengajari kami dengan kami tidak tahu apa bacaan itu. Karena iman Kristen kan nggak diharuskan kami. Loh, paham tadi baca kubuktikan bahasa dari Yunani, terjemahan. bahasa Ibrani. Tadi kubuktikan dari terjemahan, perbedaan terjemahan. Terus Anda bilang, oh itu kan cuma terjemahan, kita nggak tahu teks aslinya. memang Nah betul sekarang dong. saya Ya, memang tampilkan betul teks dong. asli. Saya tampilkan teks asli. Oh abang sengaja bawa gini gitu. Oh, Ya memang benar dong. mending Logikanya kau- kemana? Ya iya mending dong. kau mandi, kumur-kumur bau muncungmu. Muncungmu lebih bau. Masa menggiring kami pada sesuatu kami yang nggak paham dengan bahasa itu? Lucu Anda. Mari Loh, kita tadi diskusi ku bawa- yang kami paham bahasanya. Bung. Ini ada Alkitab Anda. Mari. Ini Bang Kita diskusi. GM, Bang GM gini Bang GM, sorry ya, motongin. Anda bisa nggak nunjukkan salah satu firman Anda yang berdasarkan Alkitab? Bisa? Salah satu iman saya. Tadi tadi ku bawa banyak sekali, terjemahan. Bang. Tapi saya kalau bacanya Kita mulai dari ketuhanan, boleh nggak? Boleh. Oke, saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan ya iman Saya kita. tunjukkan ya. Tadi abang nanya saya, atau saya tunjukkan keimanan Oh, saya. iya. Berangkatnya dari mana? Coba gini. Tunggu, bentar. Kang Chan. Dia ada falasi kali Kang Chan. Tadi Alfi komparasikan terjemahan by terjemahan. Nggak Alfi bisa jawab tunjukkan tuh, perbedaan Alfi. kitab di dia sama Alfi. Iya. Dia ngeles. Oh mungkin di naskah Ibrani Udah nyerah, gini ya. atau gitu. Alfi tunjukin Oh, barang iya, Bang. aslinya. Bukan ngeles bang, nolak. saya nggak ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, terus abang tampilkan tulisan bahasa Ibrani Yunani, ya lucu dong, tampilkan bahasa Indonesia, baru kita diskusi. Makanya Jadi Bang gini, Sitanggang. Tanggapi Alfi ya, Alfi. Gini Bang Wel, harus diakui berarti ya bahwa gini Bang Wel, harus diakui bahwa Muslim ini seperti Alfi ini jauh lebih berkualitas, lebih berpengetahuan dibanding kalian. Karena kalian akui sendiri kalian tidak bisa, kan begitu. Itu harus kalian akui. Bukan kami tidak bisa, Bang. Bukan kami tidak bisa. Ajar. Ya udah, tanggapi. Iya betul, karena dia Muslim tidak bisa. Alfi kan Itu saya akui, Anda Bang. tidak bisa. Pengetahuannya lebih banyak, saya akui. Pengetahuannya lebih banyak, saya akui. Saya akui. Abang Iya, pengetahuan itu yang saya Kasih Bang Wel ini. Bagus. Kasih Bang Wel ini ngomong. itu nggak menjamin abang masuk surga dalam iman kami. Mau seberapa besar Loh, pun kacau. pengetahuanmu Surga itu nggak lagi. menjamin kamu masuk surga. Ya udah, Perbuatanmu. ambillah surga kau tuh. Bang Aku Chan, Ya, memang dong kita beragama kan ambil surga bang. Bagaimana Tanggapi sih? Alfi ngomong dulu. terus. Itu tanggapi Alfi dulu. Bang. Izin Bang. Iya, Kalau tanggapi lah. begini, kalau udah ini ngomong terus, kenapa sih kalian nih? Bisa diskusi normal nggak sih? Iya, Ya, Bang bisa. Wel, tanggapi. Dulu, aku Iya. Bang Wel, tanggapi aja Bang Wel. Apa tuh? Aku tangkap ya. Satu, secara pendidikan kami bukan baru ya. Kami mempelajari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani identik seperti bahasa Arab. Jadi kami juga kan bukan belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa orang luar, orang asing. Ya kami butuh waktu dong. Bukan berarti kami tidak tahu. Nah, itu pertanyaan satu. Yang kedua,
kalau saya bertanya balik kepada Alfi. Alfi tolong baca tulisan Arab yang Anda yakin sama Al-Quran Anda dan Anda menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Apakah Anda bisa? Bung, Nah, ketika Anda menjatuhkan bahwa percuma nih apa Oten Kristen kan Bang Wel sama Abang G2M ini sudah buat teologi tapi tidak tahu bisa membaca Ibrani. Sabar dulu. Anda tidak harus patokan itu. Itu artinya Anda menganggap dia sedikit aja. Sedikit Anda aja nih. 3 detik aja nih. Antara Mesorah dan Septuaginta tuaan mana? Septuaginta lah. Nah, sekarang yang di sebelah kiri itu kan Septuaginta. Udah? Nah, terus? Nah, di sebelah kanan itu kan Hebrew, ngambil dari Mesorah. Udah? Paham ya? Nah, ini kan Septuaginta ini sifatnya terjemahan nih, namun umurnya lebih tua. Sedangkan Mesorah ini umurnya lebih muda, namun di original teks nih, Hebrew. Nah, pada saat aku paparkan teks Hebrew-nya hanya ada 5 kata, sementara pada teks LXX-nya Septuaginta itu ada 5 bait, 5 paragraf. Ini gimana? Ini gimana? Nggak bisa jawab, Bapak. Itu masih ada loh sambungannya ke bawah tuh Bang Wel. Serius, ini 5 paragraf. Bisa jawab mereka. Alfi udah bisa ngejawab mereka. Udah nyala. Sabar dulu Kang Chan. Sabar dulu. Ini gimana? Kalau Alfi membawakan data ini salah, silahkan Bang Wel Pormes buka website septuaginta.org sendiri, sama apa ya? Kalau Anda mau nengok Sefaria juga boleh. Untuk Hebrew-nya silakan. Open source Alfi kok. Alfi karena satu device di sini cuman bisa paparkan screenshotan. Itu panjang lagi Septuaginta ke bawah. Jadi muncullah pertanyaan Alfi gitu. Yang salah yang mana? Ayo Bang, yang salah yang mana Bang? Dari Septuaginta atau Mesorah? Tidak ada yang salah. Saya tidak bisa menjawabnya salah atau benar. Oh ya udah, nggak apa-apa. Lanjut Kang Chan atau yang lain. Iya, jadi gini ya, sebetulnya bukan lanjut, ini kesimpulan karena sudah panjang gitu. Kesimpulannya adalah teman-teman Kristen itu tidak lebih berpengetahuan dari teman-teman Muslim yang di atas, kan begitu. Diakui oleh teman-teman Kristen. Saya lagi belajar sih, lagi belajar apa-apa. Itu Iyalah. Kita mengalah untuk menang aja lah. Kita mengalah ya. Jadi yang kedua, ya betul. Sebentar. Yang kedua, simpulan kedua adalah bahwa keimanan teman-teman Kristen itu gagal dibuktikan bahwa keimanan itu punya dasar gitu tadi ya. Jadi satu, Tritunggal tidak ada. Kadang kita bahas Tritunggal tidak ada. Bibelnya sendiri diragukan keyakinan keasliannya, kan begitu tadi. Kecuali kalau dibantah, kan tidak dibantah. Jadi kekristenan ini, keimanan Kristen ini yang digemar-gemarkan oleh teman-teman di atas, ini keimanan yang tidak punya dasar. Berdasarkan simbol kita. Coba kalau punya dasar tunjukkan kita di mana dasar keimanan kalian. Coba Tritunggal saja, Tritunggal saja. Bang Gem, tunjukin Bang Gem. Tunjuk dong. Tunjukkan konsep. Saya tidak nanya di sini ya. Konsep Tritunggal di dalam Bible Anda. Keimanan yang paling sentral Anda Tritunggal itu, tunjukkan konsepnya di dalam Bible. Matius. Kerja sama kalian berdua gitu. 28 Matius 28:19 tuh langsung buka cepat. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka. Pintar kali kau Bang. Bacalah banyak hal kita. Oh, ini Alfi bantah nih. Ini Alfi bantah nih. Jangan kau pikir baptis itu hanya diperintahkan atas nama 3 itu aja. Terus atas nama apa lagi? Mana dasar? Jawab dulu. Jawab Tritunggal mana? Mana? Buka dulu data kalian. Aku mau jadi Warnes, aku cosplay aku. Dasar Tritunggal di dalam Bible Anda mana, tunjukkan. Ingat, tadi kita sudah punya definisi antara Triteos dengan Tritunggal apa? Triteos dia absen satu-satu untuk Triteos. Tritunggal harus ada pengikat seperti 1 Yohanes 5 nomor 7 yang saya bawa tadi. Tunjukkan kepada saya Tritunggal di dalam Bible Anda secara konsep. Kalau di sini nggak akan ada. Tunjukkan. Untuk membuktikan bahwa keimanan Anda itu berdasar. Coba tunjukkan.
STT 7 Udah diberitahu tuh 1 Yohanes 5:7 tuh temannya tadi ada berita itu. Tidak asli. Bagaimana Anda, kan itu dia isu kita tadi, balik lagi. Bagaimana Anda bisa meyakini sesuatu yang tidak asli? Terus kita ini mau bahas apa? Abang kan mau bahas Alkitab kita. Terus abang giring kami pada Alkitab tafsiran translate yang bukan, saya baca dari naskah aslinya tadi di Kodeks Sinaiticus tidak ada itu. Mana yang saya percaya? Jalan-jalan kita atau Kodeks Sinaiticus atau naskah-naskah aslinya baru. Itu yang benar. Kalau abang bermain di media sosial, comot dari Google segala macam, di media sosial di Google ini orang kagak ada ilmu. Gimana sih? Kagak ada ilmu orang ini, bukan Google. Coba, di mana konsep Tritunggal di dalam Bible? Tunjukkan. Awalnya iman kami Anda giring pula ke Google, kan lucu kan? Anda bilang tadi Anda protes ketika saya menyimpulkan keimanan Anda itu tidak punya dasar. Coba saya kasih ruang Anda protes. Saya kasih ruang Anda protes saya gitu, bantah saya gitu. Coba tunjukkan ada keimanan, ada konsep Tritunggal di dalam Bible. Coba. Google itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang asli, ada yang salah. Dalam Bible, di dalam Bible. Tunjukkan. Waalaikumsalam Bang Dio, waalaikumsalam. Tunjukkan konsep ada Bible. Ada. Anchan, Abang Nois tadi. Anchan, aku tertarik dengan siapa nih ucapannya si ya, kita selesaikan dulu satu. Ya siap. Kita selesaikan dulu ya. Kalau mereka bisa menunjukkan, bilang bisa, tunjukkan. Kalau tidak bisa, bilang tidak bisa. Beres, kelar urusan. Tunjukkan konsep. Kemudian tadi selaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, selesai, kelar. Anggap aja itu asli, anggap aja itu masuk ya. Berarti disebutkan Tritunggal, ada 6 berarti. Karena di bumi itu yang memberi kesaksian itu 3, di surga 3. Ada berapa itu? Mau Tritunggal, Triwan, maknanya itu sama. Tunjukkan kepada saya konsep Tritunggal di dalam Bible. Oke, gak usah sudah akui konsep Tritunggal. Yang penting kami beriman bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Selesai. Yang penting memangnya kan. Berarti Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, dia tuh adalah Bapa itu sendiri juga. Betul. Oh, berarti Bapak yang mati di tiang salib, Bapak yang dilahirkan Maria gitu. Hah? Mengenai kematiannya, berarti kita dari yang mati. Ada teriak Eli sabatani, Allah kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi ketika dia disalibkan, yang mati itu adalah 100% atau naturnya sebagai manusia, dan Allah itu keluar dari dalam dirinya. Makanya dikatakan kenapa engkau meninggalkan aku? Kau hati bidat manis kau. Bidat kau ya? Bidat, aduh bang, tolong di-sharing. Sorry. Soalnya gini, Bang Wells. Burung kami tidak menjelek-jelekan kalian ya bang ya. Tolong sharing, tolong aku sudah bang. Bang siapa itu Bang Well? Abang gak usah tanggapin untuk kali itu. Intinya begini, kita diskusi sehat, perkataan, ucapan itu mencerminkan kualitas diri kita. Jadi kalau ada yang mau berkata kotor dan segala macam, itulah kualitas dirinya. Ayo lanjut, Bang Well gak usah komen. Coba GM, saya tanya GM, Yesus terkutuk tidak? Yesus mati terkutuk tidak? Ya enggak dong. Yakin? Yang kutuk yang abang maksud itu kutuk dosa manusia itu, karena dia harus tanggung di kayu salib bang. Yakin. Ini kita buktikan siapa yang mulutnya keluar kata-kata kotor. Kita buktikan siapa yang mulutnya keluar kata kotor. Alfi, saya tanya, Yesus mati kutuk tidak Alfi? Menurut Galatia 3:13 tuh iya tuh. Nah, gimana tuh GM? Galatia kotor itu maksudnya? Maksudnya kotor apa dulu bang? Gini. Yes, kalau kata Galatia itu yang mati di kayu salib dia terkutuk dia. Terus maksud abang itu kata-kata kotor. Sekarang saya tanya, mengutuk Tuhan. Bentar. Kata kotor itu maknanya seperti apa dulu? Bentar. Mengutuk Tuhan itu kata-kata bersih atau kata-kata kotor? Abang pahami maksud saya tanya dulu. Mengutuk Tuhan itu kata-kata bersih atau kata-kata kotor? Bang, di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia makanya saya bilang jangan judgement orang ngomong yang kutuk, yang jelek, yang kotor. Di dalam kalian sendiri, kalian itu berenang di dalam kekotoran. Kamus besar bahasa Indonesia terkutuk itu adalah kata yang dijatuhkan pada orang yang tidak layak untuk dikatakan bahwa orang itu adalah jujur. Baik, orang jujur dikutuk. Gimana ceritanya orang jujur dikutuk? Nah,
Kembali lagi, masa orang jujur dikutuk? Kembali lagi dalam konteks Alkitab yang Amba tunjukin bahwa Yesus terkutuk atau enggak. Kami menjawab dia terkutuk bukan karena dia berbuat kotor. Itu karena kalian anggap Yesus itu Tuhan, salah. Lalu setelah kalian anggap Tuhan, dia terkutuk juga. Bayangkan kalian anggap Tuhan kalian itu terkutuk. Kemanusiaannya itu. Kemanusiaannya, sejarah kemanusiaannya dia terkutuk dalam menyebut manusia. Dalam kehidupan orang kalau kalian meyakini itu udah, jadi kalian meyakini bahwa Tuhan yang kalian yakini itu terkutuk, beres urusan. Tinggal nanti dipilih. Anda nggak pahami konteks itu, Bang. Iya. Dalam kehidupan orang Yahudi, Bang, setiap orang yang hukuman salib itu adalah orang-orang yang dianggap adalah orang-orang yang memiliki kejahatan besar, Bang. Tetapi itu kan dilakukan oleh Yesus. Buktikan kejahatan Yesus apa? Tetapi dia kan difitnah kan dengan orang-orang Farisi. Bang Dio. Kalau di Bible mengatakan Yesus itu manusia hina, Abang setuju nggak, Bang? Ya itu kan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang memang tidak mengakui dia sebagai Allah itu sendiri. Ya memang seperti itu kan ceritanya. 1 Korintus 11:14. Lari mereka ini. Apa? Geser lagi. Bukankah alam semesta sendiri yang menyatakan kepadamu bahwa kehidupan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Baru baca itu. Mereka nggak mau, mereka langsung masuk ke ayat-ayatnya. Tapi gini, bentar dulu ya, Bang Sitanggang sama Bang Welsa Pormes ya. Alfi pelan-pelan aja nih. Pada saat dikatakan bahwa Yesua itu adalah Allah itu sendiri, itu statement Bang Sitanggang tadi ya. Benar, iya betul. Betul ya. Nah, apakah Yesua ini adalah Bapa itu sendiri? Ya, dia Bapa sendirilah. Berarti yang mati di tiang salib, yang dilahirkan Maria, yang makan ikan goreng setelah bangkis itu Bapa itu sendiri. Makanya saya bilang pahami naturnya sebagai manusia, pahami naturnya sebagai Allah. Naturnya sebagai manusia dia bisa menangis, dia bisa merasa takut. Naturnya sebagai Allah dia bisa membangkitkan orang mati. Kemudian dia punya kuasa untuk mengampuni orang-orang yang berdosa. Begitu loh, Bang. Aku pegang dalil nih satu. Namun bagi kita hanya ada nih. Aku pegang dalil. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Satu Allah saja, yaitu siapa? Yesus gitu. Bapa kan? Bapa kan? Bapa itu Yesus bukan? Yesus Bapa bukan? Yesus Bapa lah. Jadi yang mati di tiang salib itu sang putra atau sang bapa? Kau bertanya, kamu menjawab. Naturnya manusia Yesus. Kamu seperti kamu menjawab dulu. Baru kamu langsung balik ke kamu itu. Dan sekarang saya bilang, Anda harus memahami. Rupanya, aduh. Gini Alfi, Anda harus sportif, Anda harus memahami Allah itu siapa, Bapa ya, anak Yesus itu siapa, dan Roh Kudus siapa. Ketika Anda mengerti konsep ketritunggalan Allah, Anda akan mengetahui sendiri Yesus itu mati di kayu salib terkutuk karena apa, dan Yesus itu disebut Bapa karena apa. Ketika Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dia 100% manusia, 100% Allah. Tapi hakikatnya dia Allah, hakikat Bapa, Yesus dan Roh Kudus ada satu Allah, yaitu Allah sendiri. Alahannya tetap Allah, tapi secara manusia 100% manusia, tapi Yesus dibedakan dari manusia-manusia lain. Manusia-manusia lain lahir dari hubungan biologis, sedangkan Yesus tidak lahir dari hubungan biologis. Apakah Yesus tidak mampu berbuat dosa secara manusia? Dia mampu berbuat dosa, tapi dia tidak berbuat dosa. Karena ketika dia berbuat dosa, dia melanggar hakikatnya sendiri. Jadi ketika Anda Nabi Adam itu tanpa hubungan biologis, kenapa kau tak sembah Nabi Adam? Anda harus banyak memahami tentang Alkitab. Jangan Anda memaksakan pemahaman Anda untuk tanpa hubungan biologis Nabi Adam. Kenapa kau tak sembah Nabi Adam? Sorry. Lagi nih. Alam ciptaan. Bagaimana kamu menyembah ciptaan? Yesus penciptaan. Anaknya Maria. Yesus itu bukan ciptaan, Bang. Sebentar. Di mana keterangan di Biblemu? Mohon bergantian. Mana?
Saya tunjukkan buat abang ya bahwa Yesus dalilnya. Kau datangkan dalilnya Allah itu Tritunggal. Dari mana? Oke, saya tunjukkan dalam Kejadian. Coba. Tadi bilang kau tadi. Saya tunjukkan. Sebentar, Welsa. Kau kan STT, ya kan? Alfi lebih pintar daripada kau. Dia bisa bahasa asli kitab Injil kalian. Oke? Mau dia pintar bahasa asli, bahasa palsu, kita terserah dia lah. Apa hubungannya kalau dia pintar bahasa asli kalau dengan pendidikan aku di sini? Iya. Apakah dia memiliki kepercayaan? Bisa menguasai berbagai bahasa. Harusnya lebih bisa. Mbak, sorry. Saya akan bisa tapi dengan cara saya sendiri, bukan dengan cara Anda bisa. Kau tentang mana seorang muslim yang bisa berbahasa Arab dia terjemahkan sendiri langsung Al-Quran. Aku orangnya. Kau mau apa? Kalau Anda bapaknya, bapak bisa. Berarti bapak pintar lah. Bapak tidak sama seperti dia. Aku orangnya, bukan bapaknya. Kau telingamu. Lah karena bapak kan saya tuh bapak kan Anda lebih tua dari saya. Saya bukan bapakmu. Ya, memang saya bukan bapak. Anda bukan bapak saya. Tapi berarti kualitas seorang muslim ya. Kan otan-otan yang sekolah tinggi teologinya katanya STT, dia sendiri nggak paham bahasa asli kitabnya. Coba bayangkan, kami yang luar biasa, yang bukan sekolah tinggi, anggaplah kami nggak sekolah tinggi, tapi kami paham bahasa Arab aslinya, kami paham bahasa kitab kami aslinya. Oh, begitu. Sudah kewajiban umatnya yang untuk memahami kitabnya sendiri Akui saja muslim itu lebih kewajiban untuk menghafal kan. Kewajiban untuk menghafal tanpa mengerti artinya kan. Kewajiban untuk menghafal kan. Saya memahami dan saya memahami. Saya bersyukur juga. Itu kalian menghafal, mengerti. Kita memahami. Kami paham bahasa Arab aslinya, bukan menghafal. Oke. Kami setuju. Kami tidak bermasalahkan Anda memahami bahasa lagi, bro. Bayangkan orang seperti Anda yang STT, yang katanya STT, tidak mengerti bahasa asli kita. Bagaimana nggak beradul? Apalagi jamaah yang cuma tepuk-tepuk tangan di gereja. Lebih hancur lagi. Itu hak Anda mau mengerti bahasa Arab, Anda mau pintar bahasa tapi Anda tidak bisa berdiskusi dengan akal sehat Anda, dengan argumentasi Anda. Kemudian Anda mengatakan itu hak saya, begitu? Aduh, itu hak Anda untuk mengerti dengan nggak usah kau ada. Bawakan mana tadi? Mana dalilnya? Sabar. Ada itu Tritunggal di mana? Volumenya. Tensimu nanti naik. Sabar. Jaga kesehatan. Begini memang aku mau ngomong pelan-pelan. Welsa Pornes. Kembali ke topik aja Bang Dio, biar jangan bacot-bacotan kayak begini Bang Dio. Mana Welsa Pornes? Bagaimana pula aku ngomong kayak bencong? Orang aku laki-laki kok ngomong kayak gini. Memang aku ya, Bang. Itu begini sabar. Mana lagi Bang? Urat nadinya naik Bang. Iya, kita jadi takut loh. Iya, ini ngeri loh, terlalu jantan jadi. Iya, sebentar ya, izin ya. Jangan kayak gitu, sabar. Game izin sebentar ya. Jadi gini, teman-teman Kristen itu tadi gagal membuktikan bahwa konsep Tritunggalnya itu ada di dalam. Tidak ada gagal. Silakan lanjut, tidak ada gagal. Saya tunjukin ya. Jadi mana Anda nggak nunjukkan kok? Anda nggak nunjukkan kok konsep Tritunggal dalam Bible. Tapi Anda tidak mau menerima. Kemudian Anda bilang itu palsu, nggak sesuai dengan masa menerima yang tidak asli? Bagaimana kita menerima yang tidak asli? Yang lain kan saya minta konsep yang asli di dalam Bible. Bagaimana kita menerima konsep yang tidak asli? Ayo kita pergi ke negaranya sana kalau mau ingin yang data yang validnya. Jangan Anda negara yang mana? Negara yang mana? Kita terbang ke sana yuk. Baru kita tanya orang yang mengerti dengan bahasa negara tempat agama Anda bertelur itu, dia tidak pernah meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Nah justru itu Bang, secara Bible mereka menyalahkan Yesus karena mereka terpakai Yesus. Iya. Dengerin bahkan Yesus mengatakan, dengerin. Coba gini ya, coba tunjukkan konsep Tritunggal di dalam Bible. Anda angkat 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu menurut referensi Anda sendiri dari kekristenan sendiri itu disebutkan tidak asli. Apakah itu kosong? Tidak. Tadi saya buktikan. Tidak ada di dalam kodeks Sinaiticus. Ngomong dulu, coba diam. Di dalam kodeks Sinaiticus tidak ada. Tadi saya buktikan. Kalaupun kita terima itu ada di situ, artinya bukan Tritunggal, bukan 3 tunggal, ada 6 di situ. Ada 3 yang berkesaksian di surga, ada 3 yang berkesaksian di bumi. Coba sekarang tunjukkan kepada saya konsep Tritunggal, bukan 6 tunggal.
Tunjukkan kepada saya konsep Tritunggal di dalam Bible. Ngerti nggak Tritunggal? 6 tahu nggak berapa 6? Tri itu tahu nggak Tri berapa? Bukan 6 saya minta. Coba tunjukkan mana yang dari STT mana, tunjukkan, jangan ngomong aja. Kau bawa mana dalilnya dari tadi, kau tunggu mana dalilmu? Bang Dio pelan-pelan aja, jangan nanti emosi nanti uratnya naik lagi. Nanti kalau jawab. Jangan baca tuh, mana cepat. Nanti kalau aku turunkan suara aku, nanti kau suka pula sama aku. Kalian kan LGBT kalian. Bentar Bang Dio bentar kali. Gini, Wells, jawab dulu coba Wells. Jawab dulu. Kita anggap gini. Ya, Yerusalem kita anggap oke, kalian nggak terima itu, silakan. Itu referensi kalian sendiri. Oke, anggap kita masukkan di situ. Kalau begitu, di situ bukan 3 berarti ada 6. Karena yang di bumi 3, yang di surga 3. Saya minta itu bukan 6, saya minta Tritunggal, 3 yang menjadi satu di dalam Bible. Silakan jawab. Mana? 6-nya dari mana coba Bang Bung? 6-nya dari mana? Anda baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Bapak yang beri kesaksian itu ada 3. Bapak, Firman dan Roh Kudus di surga, air, darah dan water, spirit and blood di bumi. Air, darah dan Ini orang kagak ngerti. Ini orang kagak tahu Bible-nya sendiri. Gimana coba? Itu air darah itu ada loh, tertulis loh. Anda tahu, Anda bisa baca Bible Anda sendiri nggak? Coba. Anda baca nggak sih? Gimana Anda bisa mengatakan Anda STT Bible Anda sendiri nggak ngerti? Iya, saya baca Bang ya. Bukan ngerti, Anda baca gitu, kagak Anda baca. Biasa baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di situ saja sudah jelas kata 3, terus kenapa jadi 6? Ada berapa? Di mana? Di bumi ada berapa? Saya tanya. Di bumi ada berapa? Maksudnya di bumi ada berapa? Anda baca coba ayatnya lengkap coba. Baca ayatnya lengkap. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 3. Dan ketiganya adalah 1, yaitu Allah itu sendiri. Lanjut. Sekarang lanjut. Lalu lanjut. Nomor 8. Lanjut. Jangan malu-malu. Lanjut. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Nah, dan ada berapa di situ jadinya? Adalah 1. Ada berapa saat jadi situ jadinya? Ada berapa jadi di situ? Ada berapa di situ? Tetap 1 Bang, tetap 1. Ini gepeng, nggak bisa ngitung. Gini ya. Apa itu hitung? Jadi penjelasan adalah 1. Kok abang suruh saya mau menghitung lagi? Saya tunjukin ya dalam Kejadian ya, bahwa Tritunggal itu ada ya. Mungkin dalam secara kata Tritunggal teman tidak ada, tapi secara mewakili untuk itu ada. Kejadian pasal 1 ayat 26. Beginilah bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Siap. Jelaskan itu jadi dalil Tritunggal, coba jelaskan. Yes, saya jelasin ya. Nah, kata kita dalam penciptaan itu adalah Allah, roh. Kata kita itu merujuk ke siapa? Kata kita itu merujuk ke siapa? Kepada siapa? Ya tanya saya kepada siapa? Ya, saya menjawab. Kepada Yesus, siapa? kepada Yesus. Dari mana Yesus Roh Kudus di situ? Bang, sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada lebih dulu, Bang. Di dalam Kejadian. Kalau sesuatu tidak ada tertulis di dalam Alkitab itu berarti kamu asumsi. Ini kan Chan lagi minta penjelasan saya. Ini kan saya jelasin secara pemahaman saya dalam Alkitab saya. Kenapa Anda memotong-motong? Pemahaman Anda itu berdasar nggak, pemahaman Anda itu berdasar nggak? Berdasarkan lah. Di dalam Kejadian itu tunjukkan dasar Anda bahwa itu Yesus dan Roh Kudus. Tunjukkan dasarnya. Dari penciptanya sendiri, dari firman-Nya ini sendiri. Dasarnya saya minta. Ada dari firman-Nya sendiri. Saya tanya dasarnya kalau itu ada Yesus dan Roh Kudus. Dasarnya ya Allah. Dasarnya digenapi ketika Yesus dibaptis. Bisa jawab dia STT apa STT? Dibantah. Sekolah tipu. Dibantah kacan. Udah jangan diserang. Iya kalau gitu, kalau kamu nggak mau disebut tipu, kamu bilang yang benar. Sesuai itu. Perhatikan Alfi kamu. Bang Welsa Pormes. Alfi kalau boleh bacakan terjemahannya, Bang? Enggak, boleh terjemahannya aja, bacain. Terjemahannya aja. Maka Tuhan akan tolong ada yang bacain. Anda harus balik konteksnya. Maka Tuhan akan menjadi raja di atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, namanya satu-satunya. Anda harus balik konteks.
Anda nggak boleh langsung main mencuma-cuma gitu, Anda langsung melihat konteks. Sabar dulu. Oke, makan. Kalau pengen ditampilkan yang penuh, Anda aja yang tampilkan gitu. Salah satu perangkat di sini. Oke. Ya? Nah, di sini ada kata Hashem adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Udah? Ya, buka tuh Zakaria 14 nomor punggung 9. Ayat 9. Yihye Hashem Ehad. Yihye Adonai Ehad, Yisemo Ehad. Di sini ada kata Ehad yang artinya satu-satunya, bukan satu kesatuan. Gimana nih? Ayo gimana ayo? Zakaria pasal berapa tadi? 14 kan ayat 9 kan? Iya, 14 ayat 9. Yihye Adonai Ehad, Yisemo Ehad. Ehad di sini satu-satunya. Ya sudah satu baca. Maka di sini kan perikopnya itu kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Ini perikopnya ya. Ini perikopnya. Kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Maka Tuhan ayat 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Satu-satunya itu datang dari kata yang mana? Ya Allah sendirilah. Aduh, ini yang ku garis merahi ini. Ya ikhlas lah. Garis merah. Lihat ya. Dia gak ngerti. Ya. Bunyi Shema tahu ya? Ulangan 6 butir 4 Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Ehad. Ehad di sana kan bermakna Esa. Esa itu apa sih? Satu-satunya atau satu kesatuan? Esa satu lah. Di sini satu-satunya. Ya satunya berarti satu dong. Nah itu Bapa Putra Roh Kudus itu kan satu kesatuan bre. Itu komposisi. Lah memang lah satu kan. Mau dia komposisi gimana pun tetap dia satu. Tapi kan di balik satunya itu kan ada asal ilmiah gimana pun tetap satu. Nah satu-satunya kan. Bapa Putra Roh Kudus itu satu-satunya menurutmu tuh? Ya menurut satu-satunya. Wah ini kacau nih logika nih. Kacau. Abang buka kitab Zakaria. Satu-satunya sama satu kesatuan itu beda. Konsep Tritunggal itu kan setelah kelahiran Yesus. Coba tunjukkan konsepnya di mana? Konsep Tritunggal di mana? Tunjukkan. Itu pertanyaan dari tadi Anda. Gini, Anda bisa disebut gini. Anda bisa disebut sekolah tinggi teologi kalau Anda berkata jujur dan benar. Kalau Anda nggak bisa jujur dan benar, artinya ada sekolah tipu-tipu. Oke, sekarang tunjukkan kepada kita. Wells, buktikan kalau Anda sekolah di tinggi teologi, bukan tipu-tipu. Tunjukkan kepada kita coba di mana itu konsep Tritunggal di dalam Bible. Saya bilang kepada ini Bapak Chan, buat Alfi, buat siapa lagi Mbak? Jangan ceramah, tunjukkan saja. Bisa tunjukkan nggak? Saya akan tunjukkan. Maksudnya saya bilang dulu, jangan kalian berpandangan bahwa saya sekolah teologi lalu saya harus memahami semuanya. Belum tentu kalian juga masuk pesantren. Saya nggak minta Anda marahin semuanya. Saya minta Anda tunjukkan konsep Tritunggal dalam Bible. Sebelum saya menjawab, saya menjelaskan dulu karena kalian menyerang saya. Anda ngerti kata gini. Ini siapa ini yang noise? Wells. Kalau dikatakan tunjukkan, artinya Anda menunjukkan di mana. Kalau saya minta bagaimana atau kenapa, Anda jelaskan. Kalau saya minta siapa, berarti Anda sebutkan namanya siapa gitu. Nah, pertanyaan tunjukkan konsep Bible dan konsep Tritunggal dalam Bible. Dalam konteks Tritunggal dalam Bible tidak ada, Bang. Bagus, gitu. Jadi saya tidak ngomong kamu sekolah tipu-tipu. Ada, sekarang nggak ada. Gimana lah kau nih, Well? Tipu-tipu kau nih. Aduh, dalam kejadian sampai Malaki tidak ada konsep, tidak ada. Dia udah jujur dia udah jujur, nggak tipu-tipu dia. Karena konsep Tritunggal di dalam Bible itu tidak ada. Beres. Memang tidak ada tertulis di situ konsep Tritunggal, nggak ada tertulis. Tapi ada tersirat makna Tritunggal itu. GM tipu-tipu dia. Tipu-tipu tadi aku tanya kau ya Dio, aku tunjukkan. Sini aku tunjukkan. Kau buka lembaran kedengaran. Kan ditunjukin Bang, jangan nyerang-nyerang Bang. Kan kata kalian kan seperti sekarang kau bilang enggak ada. Apalah kau nih. Bang Dio. Ada masa supaya tertulis ini Bang Dio enggak mengerti bahasa asli Bible. Bang Dio. Anda harus seperti Bang Dini Mbak Dini atau Mas Dini atau siapa Dini aku nggak tahu lah namanya. Kalian harus sportif. Kalian bertanya
Kalian bertanya Tritunggal, saya menjawab. Bro. Bukan itu. Dari tadi aku udah sportif bro, aku tanya kau baik-baik. Tunjukkan, kau bilang saya akan tunjukkan nih, Dio. Kau buka-buka kedengaran dari sini, kau buka-buka lembaran. Begitu Kang Chan tanya kau bilang nggak ada. Tadi kau bilang sama aku ada, kau bilang sama Kang Chan nggak ada. Yang mana yang benar kau nih? Ya, sebelum urat kau naik seperti urat nadi dan urat varises di kaki kau. Kau dengar naik gitu. Mulai. Nanti aku naikkan. Aku takut sama aku nanti. Apa? Kami kirim nanti mulai nyerang pribadi mulai. Kan kalian bertanya. Mulai. Aku tanya kau baik-baik. Mana konsep Tritunggal dalam Bible? Kau bilang ada nih Dio. Aku tunjukkan. Ya, aku tunggu. Mana? Kau buka-buka kedengaran lo dari sini. Kau buka-buka lembaran Bible-mu itu. Kedengaran? Ya, sudah banyak tadi. Setelah itu Kang Chan tanya kau. Saya kan tadi kan Anda tanya konsep tunggal, saya sudah menjelaskan. Saya bilang itu bukan Tritunggal. Lah sekarang kalian tanya apakah belum selesai. Gantian Well. Silakan Bentar Well. Satu-satu biar enak, biar teman-teman di bawah teredukasi ya. Iya, lanjut. Tadi aku tanya kau tunjukkan konsep Tritunggal dalam Bible-mu. Iya, aku tunjukkan. Ini dia, aku tunjuk. Iya, oke, aku tunggu. Kau buka-buka tuh lembar. Aku dengar kok dari sini. Kedengaran kau buka-buka lembaran. Oke. Setelah itu Kang Chan tanya kau, kesana kemari muter-muter. Kang Chan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Coba kau tunjukkan. Kau bilang nggak ada. Tadi kau ngomong sama aku, kau bilang nggak ada. Setelah itu Kang Chan tanya, kau bilang nggak ada. Yang mana yang benar kau nih? Lebih baik kau ngaku. Sorry, Well. Kau apapun agamamu, Well. Sebentar, kau dengarkan aku. Apapun agamamu. Jangankan kau sekolah tinggi teologi, kau nggak sekolah sama sekali pun aku respect kau, Well, kalau kau jujur, beneran. Itu aku mau jujur gimana? Aku respect kau, kalau kau jujur aku respect. Tadi kau ngomong sama aku ada konsep Tritunggal dalam Bible. Kang Chan nanya kau bilang nggak ada. Lebih baik kau jujur aja, begitu loh, Well. Iya Bang Well, maksud begini loh Bang Well. Minta maaf Bang Well. Iya Bang. Jadi begini Bang, apa yang dikatakan Bang Dio itu Abang iyakan saja. Abang harus masuk ke dalam alam pikirannya supaya abang nggak ditentang lagi. Abang mau kasih juga 1000 ayat. Bukan kayak gitu. Harus namanya orang berdiskusi itu harus ada datanya. Kalau membahas tentang Tritunggal tidak ada. Sekarang begini. Kalau membahas tentang Trinitas, tapi di sana tidak ada tertulis, berarti itu asumsi. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. G2M, kau jangan sesat si Well, jangan. Aku tuh mengajak dia biar dia jujur, bukan suruh dia masuk ke alam pikiranku. Kau kira aku Tuhan apa? Bukan suruh masuk alam pikiranku. Jangan kau sesatkan si Well. Itu sudah benar Bang. Fair. Aku ajak dia berdiskusi jujur, bukan suruh masuk ke alam pikiranku. Menurut aku dia sudah jujur Bang, tapi abang tetap ngotot. Jadi supaya kita berdamai. Ngotot, aku ajak si Well. Bentar. Izinkan aku berbicara sebentar. Aku ajak si Well jujur. Ayo kita jujur. Nggak masalah kok, kita nggak dimakan kalian di sini. Kau mau sekolah STT kayak apa kayak agamamu kau sembah tiang listrik kayak apa kayak nggak masalah, yang penting kau jujur dalam diskusi, begitu Well. Datang si G2M, dia sesatkan pula kau, ditafsirnya pula ucapanku suruh masuk alam pikiranku. Emang aku Tuhan? Suruh masuk alam pikiranku. Jangan gitu kau jujur Bang. Saya Bang tetap ngotot, makanya aku bilang dia harus ikuti bukan ngotot Bang, supaya ketemu si Well. Aku tuh berbicara apa adanya. G2M, si Tanggang, anak durhaka kau nih. Si Tanggang itu namanya di Malaysia tuh namanya si Tanggang itu anak durhaka. Ya, kau jangan sesatkan si Well. Aku ngomong baik-baik, diskusi baik-baik di sini, bro. Walaupun nadaku agak sedikit agak tinggi, karena memang begini cara bicaraku, karena aku laki-laki, bukan pondan, bukan bencong, bukan Malaysia tadi, Bang. Memang benar sih, saya pernah dengar si Tanggang itu anak durhaka memang kalau di Malaysia. Tapi kalau kau nggak usah tafsirkan ucapanku. Kalau aku nggak begitu ya, jangan kau sok-sokan kau tahu apa isi hatiku. Maksud aku Well, kalau kau berdiskusi jujur ya, nggak usah kau pelintut ke sana kemari. Bawakan datamu, kita diskusi baik-baik, bawakan data supaya teman-teman di bawah itu teredukasi. Begitu, terima kasih. Sudah Well, jujur Well. Abang Well jujur sudah Well. Oke. Bicara sudah Bang. Di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Meleakhi tidak tertulis kata Tritunggal, tapi ada yang mewakili Tritunggal tersebut, yaitu tadi ciptaan.
baiklah kita menjadikan mereka yaitu satu dengan kita, menjadi satu. Berarti kita kata kita itu kan ganti orang ketiga. Berarti Yesus, Allah, Yesus dan Roh Kudus sudah ada sebelumnya. Nah itu tidak bisa dibantah. Nah ditanyakan itu dia sudah jujur itu Bang, dia ditanggapi dulu tuh Bang Dio, dia sudah jujur itu, bagaimana Bang? Oke, coba tampilkan teksnya di ayat berapa juga? Aku mau lihat. Coba kok sebentar. Dari tadi tuh nah kan diskusi kayak gini enak toh? Oh, oke, enak Bang. Nah, ya udah tunjukkan. Ayat berapa? Surat dalam ayat apa? Berapa? Silahkan tunjukkan. Oke, saya akan tunjukkan. Tunggu. Bentar ya Bang ya. Dalam kejadian pasal 1 ayat 26. Sebentar, kejadian 1 pasal 1. Yes. Kejadian pasal 1 ayat 26. Oke. Kejadian 1:6. Coba kau bacakan. Aku juga pegang nih, Coba kau bacakan. Oke, dalam kejadian pasal 1 ayat 26 di sini menceritakan di perikop pasal 1 ini Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Saya langkah dari ayat 1 sampai ayat 26. Bentar. Kejadian 1:26 kau baca. Yes. Kejadian 1 pasal 1 ayat 26. Iya, kejadian 1:26 kan? Ya udah coba baca. Berfirmanlah Allah. Coba. Oke, Bang. Tidak ada Allah di situ, Bang. Lah, ini di sini berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia itu. Allah bukan Allah. Kau udahlah LAI, nanti aku masuk ke situ bahas kau kejang-kejang lagi nanti. Udahlah, kau sebut Allah aku sebut Allah, udah. Lafaz yang dari Allah dalam tajwid. Sebentar. Kalau kau mau bahas nanti lari lagi fokus pembahasannya, bro. Bentar dulu. Jangan kau pelintir-pelintir lagi. Kita bahas dulu. Kau mau sebut Allah, silahkan. Aku sebut jangan tadi kan, saya akan baca kan. Anda kan minta data di kejadian. Ya, saya tunjukin kejadian pasal 1 ayat 26. Tapi sebelum saya baca ayat 26-nya, saya baca dulu judul perikopnya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Oke, bukan Yesus kan? Bukan Yesus yang menciptakan kan? Oke, lanjut. Itu sudah termasuk Yesus karena Yesus bukan ciptaan. Yesus itu sudah ada dari sebelumnya. Di situ tertulis Allah kok bukan Yesus. Coba baca cepat. Satu. Anda kan bisa menerimanya itu. Saya akan bacanya ayat 26. Cepat lama kali kau tengok. Kau dengar lah nanti aku sambil nih aku parkir demi kau nih aku parkir nih cepat. Hati-hati lah untuk ngarap penumpang. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertanyaan saya, di mana? Apakah kurang jelas? Di sini sudah menjelaskan bahwa aku tanggapi simpel gini ya. Mana konsep Tritunggal di situ? Kata orang ketiga kita. Jangan gemetar kau, santai aja ngomongnya. Aku ndak tinggi kok nih intonasi suaraku. Aku sampai masuk rest area loh ini, rest area Cibubur loh ini gara-gara kau nih. Mana kau di situ nanti kau. Mana konsep Tritunggal situ mana coba? Di sini tidak kan saya sudah menjelaskan dari awal. Di sini tidak menjelaskan konsep Tritunggal dan tidak ada kata langsung ditulis ini Tritunggal. Ada Anak, ada Bapa, ada Roh Kudus. Tapi di sini menjelaskan bahwa baiklah kita nanti orang ketiga kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sampai kita itu siapa? Pertanyaan saya. Apakah Allah dengan malaikat? Apakah yang jawab siapa? Kita apa? Kita itu adalah Allah sendiri, Yesus dan Roh Kudus sendiri. Allah, Yesus dan Roh Kudus. Dari mana kau bisa menyimpulkan seperti itu? Di mana dalilnya? Nah, di mana dalilnya? Yohanes pembaptisan Yesus. Lari ke Yohanes lagi. Oke. Jadi ini kita tinggalkan ini. Ini enggak ada di sini ya.
Ya semua dalam kejadian ini kan kitab 5 kitab Musa ini kan dia kan ini semuanya kan Saudara Bro Well, aku nanya konsep Tritunggal di sini enggak? Kau bilang tadi bilang tadi di Kejadian 126. Nih aku sampai rest area nih, buka ini. Enggak ada di sini. Sekarang kau bilang enggak ada. Tadi kau bilang ada. Sekarang kau bilang enggak ada. Oke, berarti di mana dia? Dapat di situ ya, itu kata-kata orang ketiga kata kita baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas manusia Bang, baca dulu baik-baik Bang, menjadi bumi dan segala binatang melantai bumi. Mana kata Allah, Yesus, dan Roh Kudus, mana di situ? Enggak ada. Di situ kan jelas di kata awalnya Kejadian ayat 2, berfirmanlah Allah. Bro Well. Anggaplah begini ya. Kita ini, kau batasi kita itu 3, ya. Bisa nggak kira-kira aku mengatakan kita di situ, umpamanya aku bilang gini, Bang Well, kita di sini sudah mau berangkat menuju Bang Well, tapi kami ada 20 orang. Cocok nggak? Bang, kata ganti orang ketiga ini kan kita ini bisa menyeluruh banyak orang, Bang. Pintar, bisa menyeluruh banyak orang. Kenapa kau batasi 3 orang? Tiga. Tidak dibatasi untuk semua orang, tapi tidak dibatasi untuk 3 orang. Oke. Berarti 3 itu bisa banyak orang. Nah, sekarang aku tanya, kenapa kau batasi cuma 3? Jauh bro, suaramu jauh bro. Bagaimana Bang? Kau bilang tadi kita itu bisa bermakna banyak orang. Nah, benar, pinter. Nah, sekarang aku tanya, kenapa kau batasi cuma 3? Bukan karena batasi Bang. Kata ganti kan aku ngomong kata ganti orang ketiga. Kau bilang 3, Allah, Yesus, Tuhan Bapa, Roh Kudus. 3 tunggal kita. Secara pemahaman, secara logika, kata ganti orang ketiga itu bisa merujuk kepada banyak orang dan bisa juga merujuk kepada kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga kita itu kata ganti kita itu bisa bermakna banyak orang. Kita itu bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kenapa kau bahas? Kenapa kau kan hanya 3 di situ? Karena itu merujuk ke konsep Tritunggal Allah. Iya, mana datanya? Itu kan menurut asumsimu. Jelas itu. Dan jelas. Bagaimana? Mana Allah? Nggak ada kata Allah, Yesus. Ada cuma kata Allah, Yesus dan Roh nggak ada di sini. Dari mana kau bisa menyebut kita itu 3? Kan kau sendiri mengatakan secara akal kita itu bisa bermakna banyak orang. Coba kau jelaskan ke aku. Sekarang kita ya untuk gini loh, ngapain sekolah STT kalau nggak bisa jelasin kenapa? Ngapain sih? Betul sekali Kang Chan. Gini ya. Fungsi sekolah itu supaya dia bisa ada reasonable gitu. Dapat dia reasonable-nya di situ, reasoningnya masuk. Itu sekolah. Kalau nggak bisa mendapatkan reasoning itu nggak usah sekolah gitu. Anda diam aja tuh di gereja gitu dapat itu reasoning. Apa bedanya antara yang sekolah dan tidak sekolah? Nah dengerin, ya gini, dengerin. Tritunggal, sebentar. Tritunggal, dengerin dong. Menjamin seseorang untuk dulu lah. Kalau beres bilang ya. Ketika saya membaca itu kepada kalian, apakah kalian mampu? Apakah kalian mampu di pesantren sana? Banyak orang bisa, banyak anak santri yang bisa menghafal Al-Quran. Apakah anak santri? Banyak. Kita banyak. Emangnya Bible Anda? Mampu. Bahkan orang yang keluar dari pesantren itu banyak jadi ulama. Mereka hafal, hafiz. Aku jawab. Salah aku bertanya seperti itu. Aku mampu kalau aku mampu. Dan banyak juga mengaku kepada Yesus Kristus bahwa Yesus adalah Tuhan karena mereka mendapatkan jawaban dari Al-Quran sendiri kan. Pesantren apakah semua paham bahasa Arab? Aku mampu, aku bilang. Kenapa? Kalau aku mampu kenapa? Ya terserah Anda bahaslah. Kok terserah aku, ya udahlah. Kok ini kau tidak bisa jelaskan? Kita coba belajar lagi kembali bahasa Indonesia, oke? Kalau kau benar, STT, ya. Benar. Kalau Anda memilih STT dasarnya Anda secara logika. Tapi di sini kau gagal menjelaskan itu. Thank you. Aku udah buang-buang waktu nih ke rest area. Harusnya aku langsung ke kantor nih. Terima kasih. Ya, saya simpulkan ya. Saya rangkum lah gitu. Jadi gini, Tritunggal itu konsep yang paling sentral gitu ya. Harusnya dia tidak belepotan. Harusnya dia pakem langsung
gitu. Bang Dio, tunjukkan kalau Allah itu satu, langsung bakul wallahu ahad. Langsung itu. Langsung dia. Langsung dia. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lizikri. Surat Toha ayat 14. Nah, langsung itu. Jadi nggak ada simpel sampai berjam-jam hanya ngomongin Tritunggal. Masih sini loh. Kejadian Well, kalau kau tanya tentang sembahan apa kalian sama kami. Sebentar, well. Tadi kau bilang kau baca Allah sama Allah. Ini aku ajarin kau ya. Aku ajarin kau ya. Dalam Al-Qur'an ya, Allah itu adalah Allah. Kau dengarkan ya, jangan kau potong dulu. Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam, oke? Bacaannya Allah, lamnya itu dibaca tafkhim, dibaca tebal, bukan Allah tapi Allah. Menurut sepakat semua ahli qiraah asyarah, qiraah sab'ah, qiraah asyarah, semua sepakat lam itu dibaca tebal kalau dia di fathah. Allah. Ya. Bukan Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bisa ada Allah yang kalian jadikan Tuhan itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, itu bukan lafaz Allah. Kenapa tiba-tiba dalam terjemahan LAI tiba-tiba ada lafaz Allah? Kenapa? Karena kalian ngambil istilah-istilah itu dari Islam. Dan itu kita akui LAI tidak punya kompeten dalam hal ini, selalu salah, selalu direvisi. Ini argumen-argumen yang salah sebenarnya ini. Sebentar, kau diam dulu, bro. Aku ajar kau ilmu ini. Sebentar. Kau diam dulu. Kau diam dulu, bro. Enggak, saya tidak bisa diam karena Anda mengatakan bahwa ini mengatakan lain dari Quran. Kamu kau dulu. Ya, bergantian. Quran ini muncul apa? Aku tanya sama kalian. Bantah aku tadi. Kau bilang jangan bilang Allah. Itu kesalahanmu di situ karena lafaz Allah dalam ilmu tajwid dasar lam itu dibaca fathah tebal. Allah bukan Allah. Ilmu sebagai di sini. Oke. Terima kasih. Alkitab Kristen mengambil dari Al-Quran. Al-Quran muncul tahun berapa, Bang? Pertanyaan saya itu aja. Al-Quran muncul tahun berapa? Ya, Al-Quran itu tidak berubah sampai kapanpun. Berbeda dengan seperti punya kalian. Alkitab kamu tidak bisa sampai kapanpun. Beda, nggak bisa disamain. Omega, awal dan akhir. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Firman itu adalah Alfa dan Omega. Menurut kami, kalau kalian mau percaya, silakan. Kalau tidak, silakan. Alfa dan Omega, Yesus. Siapa Alfa dan Omega? Kita bahas lafaz Allah. Sekarang aku tanya kau, Alfa dan Omega siapa? Ya Allah sendiri lah. Lafaznya di mana? Lafaz Allah dan Alfa dan Omega di mana? Coba kamu apakah mau tanya nganggu kau dari tadi ya. Kau adalah satu. Kau STT tapi pelantat lintut kau ngomongnya. Nah, sekarang aku serahkan ke teman kau. Abang nyerang Bang Abid itu. Dia menjelaskan kau asal muasal terjemahan salahnya Alkitab itu, terjemahan LAI. Kau dengarkan penjelasanku, saudaraku, guruku akademik. Coba silakan Bang Abid. Aduh, Anda ini parah sekali. Anda menjelaskan bahwa kami comot-comot dari Al-Quran. Aduh, bagaimana dengan sebentar kita sapa dulu yang baru naik ini.